Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Agung Dwi Putra dari kelas 6B jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penelitian saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Modul Matematika Berbasis Inquiry Terbimbing untuk siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Putra As'ad Kota Jambi. Di dalam pembahasan terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan, latar belakang identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, spesifik produk yang diharapkan. Di latar belakang terdapat pelajaran matematika sering dianggap sulit dan membosankan bagi siswa, sehingga hasil belajar matematika cenderung kurang baik. Penelitian memberikan soal yang berkaitan dengan pemahaman konsep matematika banyak 4 soal, dan hasil yang didapatkan kemampuan siswa masih berada di bawah rata-rata kriteria ketuntasan minimal KKM yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 70. Ketika dilakukan observasi terhadap siswa kelas 7 di MTS Putra As'ad Olak Kemang, Kota Jambi, ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa kesulitan memahami materi yang disampaikan dan contoh yang diberikan kurang diberi pemahaman yang lebih dari guru. Identifikasi masalah. Yang pertama, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, baik konsep maupun pemecahan masalah. Yang ketiga, buku paket atau LKS yang digunakan berisi tampilan yang kurang menarik. Perlu bahan ajar yang dapat mendukung pembelajaran. Dan yang kelima, guru belum mengembangkan modul berbasis inquiry sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran. Di sini terdapat batasan masalah. Cangkupan masalah yaitu hanya mengenai pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis inquiry terbimbing pada kelas 7 SMP atau MTS pada materi sistem persamaan linear 2 variabel dan melakukan penelitian di MTS Putra As'ad Olak Kemang. Rumusan masalah. Apakah modul pembelajaran matematika berbasis inquiry dapat dikembangkan? Apakah modul yang dikembangkan efektif dapat digunakan pada siswa Madrasah Sanawiyah Putra As'ad? Apakah model yang dikembangkan bisa efektif digunakan oleh guru Madrasah Sanawiyah Putra As'ad? Tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan dan mengembangkan modul yang efisien. Yang kedua, menghasilkan modul yang efektif bagi siswa. Yang ketiga, mengetahui manfaat serta respon guru dan murid terhadap pengembangan modul. Spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang dibuat berupa modul sistem persamaan linear 2 variabel berbasis inquiry terbimbing tentang konsep, contoh soal, dan latihan soal. Modul sistem persamaan linear 2 variabel berbasis inquiry terbimbing disusun sesuai kebutuhan peserta didik, pendidik, dan kurikulum yang berlaku. Modul sistem persamaan linear 2 variabel diharapkan menjadi acuan belajar bagi siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Putra As'ad Olak Kemang. Bab 2. Kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat konsep pengembangan model, kajian teoritik, kerangka berpikir, dan studi relevan. Konsep pengembangan model. Pengembangan modul pembelajaran berbasis metode inquiry adalah pengembangan sebuah modul pembelajaran berupa selembar-selembar berisi materi, contoh soal, latihan soal, dan kegiatan percobaan sebagai sumber belajar. Modul ini disusun secara sistematis dengan menggunakan langkah-langkah pada metode inquiry. Langkah-langkah dalam pengembangan modul berbasis matematika menggunakan metode inquiry. Yang pertama, melakukan analisis kurikulum untuk melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang akan diajukan, serta melihat kompetisi yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, menyusun peta kebutuhan modul untuk mengetahui jumlah modul yang harus ditulis serta melihat urutan modulnya. Yang ketiga, menentukan judul-judul modul
Judul modul ditentukan dari kompetensi dasar, materi pokok atau pengalaman belajar yang terdapat pada kurikulum. Yang keempat, menuliskan modul. Untuk menulis modul, terdapat hal yang harus dilakukan, yaitu dengan merumuskan KD, menentukan alat penilaian, dan menyusun materi. Yang kelima, menyusun modul dengan lengkap. Kajian teoretik, yaitu terdapat modul, pengertian modul. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis agar siswa dapat mempelajari secara mandiri untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik modul, terdapat self-instruksional dan self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Kelebihan, siswa dapat belajar secara aktif tanpa harus tergantung dengan guru. Terdapat kejelasan tujuan yang harus dicapai para siswa untuk setiap bahan pelajaran terkecil, memberi siswa kesempatan membuat rangkuman sendiri, perbedaan kecepatan pemahaman siswa mudah dilihat dengan cepat, meningkatkan motivasi siswa mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuan. Kelemahan, kesuksesan siswa tidak akan tercapai jika modul yang dihasilkan tidak berkualitas. Waktu dan kondisi belajar yang tersedia kurang memadai. Langkah-langkah pembuatan modul, yaitu analisis kurikulum, judul-judul modul, pemberian kode modul, penulisan modul. Selanjutnya, penentuan alat evaluasi mengenai criterion items, yaitu sejumlah pernyataan atau tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai suatu kompetisi. Dasar dalam bentuk tingkah laku. Kemudian, karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah kompetisi, maka alat evaluasi yang cocok adalah dengan pendekatan penilaian acuan, patokan atau criterion reference assessment. Metode inquiry. Pengertian metode inquiry, suatu mode pembelajaran yang menekankan siswa untuk berpikir kritis, analisis, dan ilmiah untuk menemukan jawaban dengan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan. Langkah-langkah metode inquiry: yang pertama, orientasi terhadap masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Kelebihan, ada juga kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, strategi yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan fisikomotor secara seimbang. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kelemahannya, sulit mengontrol kegiatan dan memberhasilkan siswa. Sulit dalam merencanakan pembelajaran, dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang panjang, ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajar. Kerangka berpikir. Tahap pendefinisi atau define. Siswa tertarik pada bahan ajar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dalam hal ini berhubungan langsung dengan budaya. Siswa tertarik pada metode yang bisa mempelajari diri mereka sendiri. Dalam hal ini, metode inquiry. Bahan ajar yang digunakan berisi materi berupa teks tanpa gambar dengan tampilan yang kurang menarik dan petunjuk kerja atau pengajaran kurang jelas dan sulit dipahami oleh siswa, serta kurangnya contoh aplikasi nyata tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari. Guru belum mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika dengan menggunakan metode inquiry. Pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru. Siswa belum mendapatkan hasil yang optimal dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Tahap perencanaan, melakukan pemilihan bahan ajar, pemilihan format, rencana awal. Tahap pengembangan atau develop, validasi ahli atau praktis, revisi produk. Tahap penyebaran, bahan ajar valid, revisi, uji coba produk. Studi relevan. Terdapat 3 jurnal yang membentuk studi relevan. Nama penulisnya
Ahmad Khairun Anam, Sri Asnawati, Estri Ridho Hidayah. Yang pertama tentang Ahmad Khairun Anam, yaitu yang berjudul pengembangan perangkat pembelajaran model problem prompting berbasis etnomatematika untuk melatih kemampuan komunikasi matematika. Persamaan, sama-sama menghasilkan produk yang menggunakan pendekatan matematika. Perbedaan, produk yang dihasilkan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, lokasi yang digunakan pada saat penelitian pun berbeda. Yang kedua yaitu Sri Asnawati, penerapan metode yang berjudul penerapan metode inquiry dengan etnomatematika pada materi bidang data terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa, menggunakan pendekatan inquiry dengan matematika dalam penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri belum menghasilkan sebuah produk berupa modul pembelajaran matematika. Yang ketiga, Estri Ridho Hidayah, pengembangan modul matematika berbasis inquiry terbimbing pada materi persamaan linier satu variabel PLSTP untuk siswa SMP atau MTS kelas 7, menghasilkan produk berupa modul, pengembangan modul berbentuk bahan cetak. Pendekatan yang dipakai dalam proses pengembangan produk, lokasi penelitian yang digunakan untuk uji coba lapangan, materi pelajaran yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar. Tempat dan waktu penelitian, karakteristik sasaran penelitian, pendekatan dan prosedur pengembangan termasuk ke dalam bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di MTS Putra As'ad Oleh Kemang, Jambi, beralamat Jalan KH Abdul Qadir Ibrahim nomor 45, Kelurahan Oleh Kemang, Kecamatan Danau Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7B, semester genap tahun ajar 2021-2020. Adapun pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data penelitian ini dilakukan selamanya beberapa bulan dari tanggal 25. Karakteristik sasaran penelitian. Sasaran penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 7B di Madrasah Sanawiyah Putra As'ad Oleh Kemang, Kota Jambi, di mana siswa memiliki kecenderungan malas, bosan, sering mengantuk, dan pemahaman konsep matematika yang kurang dalam proses pembelajaran. Mei tahun 2021 hingga selesai. Pendekatan dan prosedur pengembangan. Define, analisis front-end, analisis konsep, analisis tugas. Desain perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan ajar, pemilihan format, rancangan awal. Default, validasi ahli praktis, refleksi produk, uji coba produk, revisi, bahan ajar valid, desain minutes. Terdapat 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan peneliti dengan guru sekolah yang mengajar matematika di MTS Putra As'ad Oleh Kemang, Kota Jambi untuk mengetahui karakter siswa kelas 7. Sebagian besar siswa masih kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Angket kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Angket digunakan pada saat evaluasi dan uji coba. Dokumentasi pada penelitian ini berupa foto dan nilai siswa MTS Putra As'ad Oleh Kemang pada saat proses pembelajaran menggunakan modul inquiry terbimbing. Instrumen penelitian, instrumen studi pendahuluan, instrumen berupa wawancara kepada guru dan siswa disusun untuk mengetahui modul seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berfungsi untuk memberikan masukan dalam pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menggunakan metode inquiry. Instrumen validasi ahli. Pertama, instrumen penilaian untuk ahli materi. Yang kedua, instrumen penilaian untuk ahli media. Teknik analisis data, validitas, nilai validasi, jumlah skor, validasi keseluruhan responden, jumlah pertanyaan dikali responden. Terdapatlah di samping terdapat tabel, inilah contohnya. Terus terdapat praktikalitas, nilai validasi, jumlah skor validasi keseluruhan responden dibagi jumlah pertanyaan kali responden. Analisis keefektifan modul memberikan skor jawaban setiap butir soal yang diperoleh masing-masing siswa. Menghitung
jumlah skor yang diperoleh masing-masing siswa, menghitung nilai yang diperoleh masing-masing siswa. K sama dengan jumlah skor validasi keseluruhan responden dibagi jumlah pertanyaan dikali responden. Presentasi ketuntasan belajar siswa menunjukkan hasil belajar matematika. Setelah dilakukan kegiatan pembelajaran matematika menggunakan modul pembelajaran matematika berbasis inquiry terbimbing. Modul pembelajaran matematika berbasis inquiry terbimbing dikatakan efektif jika kriteria ketuntasan minimal adalah cukup tinggi. Baiklah, cukup sekian penelitian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.